Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Ramdhani Cooking. Pada kali ini saya akan berbagi resep cara membuat nastar yang super ekonomis dan super simple. Di sini tanpa menggunakan mixer, tanpa menggunakan oven. Di sini hanya menggunakan satu telur saja, tapi hasilnya super lembut, ngeprul dan lumer di mulut. Nah, bagi teman-teman yang punya ide jualan, ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan karena bahannya yang sangat ekonomis dan cara buatnya mudah banget. Dari modal yang sedikit bisa menghasilkan untung yang banyak. Nah, bagi teman-teman ini cocok sekali untuk sajian kue lebaran nanti ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah atau mangkuk ukuran sedang seperti ini. Kemudian kita tambahkan dengan margarin sebanyak 100 gram. Lalu kita tambahkan juga dengan butter. Butternya sebanyak 100 gram juga ya. Jadi total semuanya 200 gram. Lalu tambahkan gula halus sebanyak 35 gram. Kemudian semua bahan diaduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, bagi teman-teman, cara pembuatan nastar atau kue kering itu sangat mudah ya. Tidak perlu pakai mixer dan hanya diaduk-aduk saja itu sudah bagus ya teman-teman. Kalau sudah tercampur rata, lalu kita tambahkan 1 butir kuning telur, secukupnya vanili. Di sini saya menggunakan vanili cair. Tambahkan sedikit garam. Lalu kita tambahkan 1 bungkus susu bubuk. Di sini saya menggunakan merek Denko ya. Kemudian kita aduk kembali atau kita campur kembali hingga merata. Aduk-aduk terus hingga semua bahan benar-benar tercampur merata. Urutan terakhir kita tambahkan tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan 275 gram dan di sini saya akan ayak dulu ya. Lalu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 25 gram. Kemudian kita akan campur kembali hingga kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya. Kalau sudah tercampur semua, untuk menghasilkan tekstur yang kalis, lebih baik kita menggunakan dengan tangan saja ya. Pastikan tangan dicuci dengan bersih. Remas-remas sambil kita uleni pelan-pelan hingga benar-benar tekstur adonan tidak ada yang menempel di tangan. Itu tandanya adonan sudah kalis atau sudah set ya. Ini sudah terlihat setengah kalis. Kita remas-remas kembali atau kita uleni pelan-pelan hingga benar-benar adonan tidak ada yang menempel di jari kita atau di telapak tangan kita ya. Nah, ini sudah terlihat seperti ini ya teman-teman. Ini teksturnya sudah kalis dan kita akan sisihkan dulu. Lalu kita akan bagi-bagi. Kita akan siapkan timbangan agar sama rata ya. Untuk beratnya disesuaikan dengan selera. Di sini saya menggunakan beratnya sebanyak 8 gram saja ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai.
sudah selesai kita siap bentuk, kita akan bulat-bulatkan dan kita akan isi dengan selai nanas. Kita siapkan sarangan dandang seperti ini. Kita olesi dulu dengan margarin ya. Ambil satu persatu, kita bulatkan seperti ini, lalu kita pipihkan. Nah, seperti ini, lalu kita akan tempelkan selai nanas yang sudah dibulatkan. Untuk selai nanasnya ini seberat 4 gram ya. Kemudian kita bulat-bulatkan lagi sampai benar-benar bulat dan halus ya. Nah, kira-kira seperti ini kita letakkan di atas sarangan dandang. Kemudian kita lakukan kembali seperti yang pertama tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya selesai ya.
Kalau sudah selesai dua sarangan, kemudian kita olesi dengan kuning telur. Di sini saya siapkan kuning telur 1 butir saja. Tambahkan susu kental manis 1 sendok teh dan tambahkan minyak goreng 2 sendok teh. Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata dan jangan lupa tambahkan pewarna kuning telur yang warna tua ya, agar mempercantik warnanya nanti ya teman-teman. Aduk-aduk kembali hingga semua tercampur. Nah, ini sudah tercampur. Lalu kita siap olesi semuanya. Kita olesi satu persatu ya teman-teman. Olesi dengan pelan-pelan saja, jangan terlalu ditekan ya. Olesi semuanya hingga selesai. Lalu kita olesi semuanya di sarangan yang berikutnya atau yang kedua ya. Kalau sudah, kita olesi kembali yang kedua kali. Dari sarangan yang pertama tadi ini sudah kering, jadi kita olesi yang kedua. Gunanya pengolesan yang kedua biar warnanya benar-benar terlihat atau warnanya cantik ya teman-teman. Olesi semuanya hingga selesai ya. Kalau sudah selesai pengolesan yang kedua kalinya, kemudian kita siap panggang. Nyalakan kompor dengan api kecil, kemudian siapkan teflon seperti ini ya. Kalau sudah panas, kita letakkan sarangan yang berisi nastar tadi. Letakkan di atas teflonnya seperti ini. Lalu kita tutup dengan tutup panci seperti ini. Nah, ini sarangan yang kedua, saya menggunakan dengan wajan bekas ya. Nah, ini sudah matang. Sarangan yang menggunakan teflon sudah matang, kita angkat terlebih dahulu. Kemudian kita dinginkan. Kalau sudah dingin, kita akan lihat hasilnya ya teman-teman. Ini matang sempurna, tidak ada yang gosong ya. Kita keluarkan dari teflonnya, kita angkat pelan-pelan seperti ini. Nah, ini sarangan yang kedua yang menggunakan dengan wajan bekas. Ini sudah matang juga ya. Ini hasilnya sama dengan yang menggunakan teflon, sama-sama tidak gosong. Kalau sudah dingin, kita akan masukkan dengan cup yang ukuran paling kecil ya. Nah, ini seperti ini ya. Kita masukkan semuanya. Nah, bila teman-teman tidak mempunyai cup seperti ini, bisa juga tidak menggunakan, tidak apa-apa ya teman-teman, bebas saja. Kemudian kita sisihkan. Nah, ini yang hasil dari wajan bekas. Kita akan masukkan ke cup yang sama.
Ini sama ya teman-teman, hasilnya tidak ada yang gosong, mulus dan tidak retak ya teman-teman. Kemudian kita keluarkan juga dari wajannya dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Ini sudah semua ya, ini yang menggunakan wajan. Hasilnya sangat cantik ya. Dan ini yang menggunakan dengan teflon tadi. Dua-duanya sama-sama bagus ya teman-teman. Jadi walaupun tanpa oven, tanpa mixer, hasilnya tetap lembut, ngeprul dan lumer. Nah teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya ya. Ini super ngeprul, lembut, pokoknya dijamin anti gagal deh. Nah bagi teman-teman yang ingin menggunakan resep ini dengan oven, itu bisa juga ya teman-teman. Itu malah lebih bagus dan bisa untuk mempersingkat waktu. Nah, kita sampai di sini dulu videonya. Kita akan bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.